Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ya fattahul alim. Bismillahi ya fattahul azim. Toha Rasulil Karim, Toha Rasulil Yatim. Alhamdulillah binurika syafi'il hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala rasulil hikmah wa ala rasulil anbiya'i wa nurikas salam Toha sallallahu ala Muhammad ya alimul hakimul khabirul mubinul hadi alimul ghuyub. Rabbana ya ilahana wal tufdina ya asfiya'il ya nurul ya il ya amto ya il kafha ya ain shod birahmatika ya arhamar rahimin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Yahdikumullah kalamullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya sayyidil barakah ya imamil karamah. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para ustadz, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusus wabil khusus kembali mari kita mendoakan beliau, orang tua kita, guru kita, pembimbing dan pengasuh kita, beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Jabar Ihsan beserta ibu, dan juga yang guru kita Syekh Maulana Kakang Gusti Yang Haji Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam. Semoga senantiasa dimakamkan di bangkuan sucinya Allah Subhanahu wa ta'ala, dimuliakan dan dibahagiakan selalu beserta keluarga beliau, putra putri beliau, keturunan beliau, dan semoga disatukan seluruh murid dan jamaah beliau dan digabungkan ruh rasa kita dengan biruhul kudus beliau di alam perjuangannya, alam perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada beliau sesepuh kita, guru-guru kita, Al-Mukarram Bapak Kiai Dasmo Al-Husna, Al-Mukarram Bapak Kiai Anam Aminuddin Sarjana Agama, Al-Mukarram Bapak Kiai Rozikan, dan khususnya kepada beliau Al-Mukarram Gus Khalifah. Semoga guru-guru kita, sesepuh-sesepuh kita diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, disukseskan perjuangan beliau dalam membawa pribadi, keluarga dan masyarakat menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat
kaum muslim muslimat, saudara-saudaraku seiman, seakidah, senasib, seperjuangan berdiri Islam yang kami cintai, rahimakumullah. Syukur tasyukur kembali dari hati kita yang paling dalam. Kita haturkan keharibaan zat sesembahan kita yang setiap saat dan detik membelai kita dengan kasih sayangnya. Setiap saat dan detik mencurahkan nikmat wa zahiran wa batinan. Maka mari kita haturkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita dari hati kita yang paling dalam. Kita ikrarkan bersama-sama biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan hamba Allah yang ahli bersyukur wa zahiran wa batinan. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan keharibaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan keluarga kita diberkahi, dirahmati, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan dalam golongan umat Rasulullah yang hakiki, umat Rasulullah yang setia, umat Rasulullah yang senantiasa ridho mengikuti tuntunan Rasulullah, hidup dan mati menghamba hanya kepada Allah. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat kaum muslimin muslimat, saudaraku rahimakumullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kembali kita dihimpun, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam 17 Ramadan dalam rangka doa bersama memperingati nuzulul Quran 17 Ramadan 1446 Hijriah, dan juga memperingati harlah Kaliaren, hari ulang tahun Kaliaren, yaitu 17 Ramadan, dan malam ini hari ulang tahun yang ke-32. Dan yang ketiga adalah doa bersama di malam yang ketiga sebagai penutupan rutinitas tahunan. Setiap malam 15, 16, dan 17 kita ibadah bersama-sama. Semoga membawa berkah, membawa kemanfaatan dan hikmah yang besar demi kebangkitan Al-Quran Hakama, Al-Quran Imama. Amin Allahumma amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, di depan guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Anan Aminuddin Sarjana Agama sudah memberikan wawasan pandangan, memberikan nasihat-nasihat wejangan buat kita semua yang begitu jelas dan begitu gamblangnya tentang pentingnya kita untuk berakhlakul Quran, tentang pentingnya kita untuk betul-betul mempelajari Al-Quran, membaca, memahami, dan mengamalkan isi daripada Al-Quran. Dan juga diperingatkan kepada kita semua, diingatkan kepada kita semua tentang pentingnya melibatkan Allah di setiap gerak langkah, tentang bagaimana kita sadar bahwa kita dari Allah dan hanya kepada Allah lah kita akan kembali. Hanya kepada Allah lah kita akan kembali, dan kita membawa tanggung jawab yang besar, membawa pribadi dan keluarga kita menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana agar betul-betul terwujud Al-Quran Hakama, Al-Quran Imama, sebagaimana sering kita ikrarkan bersama di dalam ikrar raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah
wal Qur'an hakama wa al-Qur'an imam. Al-Quran menjadi pedoman hidup kita. Al-Quran menjadi hukum langkah zahir batin dan menjadi imam, menjadi tuntunan bagi kita dalam kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana anak-anak kita berakhlakul Quran, bagaimana keluarga kita berakhlakul Quran, bagaimana langkah perbuatan kita ini betul-betul sesuai dengan Al-Quran, tentunya harus menyatu dengan Al-Quran, harus menyatu dengan Al-Quranul Karim, sehingga cahaya Quran, kalamul Quran ini memancar di dalam sanubari kita, menerangi relung-relung batin kita yang paling dalam, membersihkan roh kita, mencerahkan rasa kita, sehingga gerak zahir dan batin ini sesuai dengan iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan iradah Allah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah, nasihat dari guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Bergeser, bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran ini adalah kalamullah. Maka dengan cahaya kalam kita meniti hidup menggapai marodhatillah. Dengan cahaya kalam kita meniti hidup kita ini, meniti hidup menggapai marodhatillah, menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga betul-betul mampu di dalam predikat radiyatan mardiyah, ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dengan cahaya kalam, cahaya kalamullah, karena Al-Quran adalah kalamullah. Bagaimana kita mampu meraihnya? Bagaimana kita mampu menerima cahaya kalam? Tentunya kita harus mempersiapkan wadahnya. Maka Ramadan ini adalah jawabannya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ramadan itu awalul rahmah, awal Ramadan itu adalah rahmat. Harus kita sadari bersama, 10 hari pertama di bulan Ramadan adalah rahmat. Waktunya kita untuk menyadari hadirnya Ramadan adalah wujud welas asihnya Allah Subhanahu. Hadirnya Ramadan itu kasih sayang Allah, agar manusia kembali dimurnikan, kembali mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang sebelum masuk bulan Ramadan berlumuran dosa, hatinya penuh dengan dosa, jiwanya penuh dengan kotoran, rasanya yang tercemar, masuk dalam Ramadan agar kembali fitrah alhamdulillah. Sehingga Ramadan itu betul-betul harus kita sadari. 10 hari yang pertama rahmat ini adalah kesadaran hakiki di dalam roh rasa kita. Sudahkah kemarin 10 hari kita sadar Ramadan ini adalah welas asih Allah, Ramadan ini adalah kasih sayang Allah. Allah hadirkan Ramadan untuk manusia sebagai wujud kasih sayang Tuhan kepada kita. Maka 10 hari ini membangkitkan kesadaran bahwa Ramadan itu bukan memberatkan kita, Ramadan itu bukan problem bagi kita. Di balik riyadhah Ramadan itu adalah tersimpan keindahan welas asih Gusti Allah. Alhamdulillah. Untuk
yang ngatur disengkot. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ini 10 hari yang kemarin menyadari hadir Ramadan, akhirnya apa? Syukur dan syukur. Tatkala kita sudah bersyukur kepada Allah, berterima kasih tentang hadirnya Ramadan, matur nuwun dumateng saudara Allah, hadir keikhlasan menjalani Ramadan dengan hati yang ikhlas, menjalani Ramadan dengan bahagia, menjalani Ramadan dengan pemahaman yang benar. Ramadan ini untuk kita, tujuannya adalah la'allakum tattaqun. 10 hari setelah berterima kasih, hatinya sadar, jiwanya sadar bahwa Ramadan adalah untuk kita. Akhirnya kita dengan kesadaran ini akan menemukan betapa kita ini berlumuran dosa, betapa kita ini kotor ternyata, betapa kita selama ini banyak kecurangan, banyak kebohongan, banyak kesombongan, banyak niat etikat yang melenceng, banyak angan yang tercemar, banyak niat etikat yang tidak menuju kepada Allah. Maka kesadaran ini yang menjadikan kita akan mampu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa kita mampu menyadari ini, yakin manusia akan hadir di dalam bulan Ramadan dengan kesombongan. Banyak manusia masuk Ramadan dengan kesombongan, dengan keangkuhan. Banyak manusia yang masuk Ramadan dengan keruntuhan karena tidak memahami, karena belum menemukan pemahaman yang benar tentang Ramadan. Maka Rasulullah bersabda, awaluhu rahmah, sadarilah wahai umatku, sadarilah wahai manusia, bahwa Ramadan ini untuk kalian semua. Alhamdulillah. Setelah menyadari tujuan Ramadan, wa'awsatuhul maghfirah, dan pertengahan dari Ramadan Nabi dari Rasul adalah ampunan. Setelah sadar, bersyukur dan menyadari bahwa kita berlumuran dosa, bersungguh-sungguh mohon ampunan, ya Allah. Terima kasih Engkau hadirkan Ramadan. Aku ini masih dipenuhi kecurangan. Ya Allah, aku masih dipenuhi dengan kebencian, kesombongan bertengger dalam dadaku ini demi suudzon. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. 10 hari yang kedua, wa ausatuhul maghfirah, hadirnya ampunane Gusti Allah. Alhamdulillah. Ya kantuk boleh wudu. Sampai jam 3. Kemarin sampai jam berapa? 3 ya. Alhamdulillah. Saudaraku yang dimuliakan, maka 10 hari yang kedua ini Allah membuka pintu maghfirah. Ampunan Allah seperti hujan lebat yang turun di muka bumi membasahi bumi. Maghfirahnya Allah di 10 hari yang kedua bagaikan hujan yang lebat. Hujan yang sangat deras membasahi hati manusia, membasahi jiwa manusia, membasahi rasa manusia, sehingga rasa yang tercemar menjadi bersih, hati yang kotor menjadi bersih, hati yang gelap menjadi terang benderang. Alhamdulillah. Ini modalnya. Maka syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, di 17 Ramadan Allah hadirkan Al-Qur'an, Allah turunkan Al-Qur'an di masa turunnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manusia akan mampu menerima cahaya kalam, manusia akan mampu memahami kalam Allah. Itu syaratnya satu, harus mendapat maghfirah, ampunan Gusti Allah. Ini
Yang dibutuhkan manusia itu adalah maghfirah. Yang paling penting nomor wahid adalah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesombongannya sirna karena ampunan Allah. Benih-benih iri dengki sirna karena ampunan Allah. Iri dengki sirna karena ampunan Allah. Seluruh jejak masa lalu yang bergelimang dengan dosa, noda dan nista diampuni, disucikan, dimurnikan dengan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah manusia mendapatkan ampunan, baru dia akan mampu memahami kalamullah, baru akan hadir dalam jiwanya Al-Quran hakama, Al-Quran imama, baru akan hadir dalam pribadinya Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bahwa ini adalah Al-Quran yang tidak ada lagi keraguan, petunjuk bagi muttaqin, hudalil muttaqin, petunjuk bagi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Manusia yang mendapatkan ampunan, terhapus dosa-dosa masa lalunya, dimurnikan kembali jiwanya, fitrah kembali hatinya, maka dia akan menjelma menjadi sosok yang patuh kepada Allah. Dia akan menjelma menjadi la'allakum tattaqun, menjadi manusia yang bertakwa. Ampunan ini adalah syarat, ampunan ini adalah fase awal sebelum manusia menemukan tattaqun, menjadi muttaqin hakiki, harus memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru dia akan hadir muttaqin, la'allakum tattaqun, hudan lil muttaqin, menjadi pribadi yang patuh kepada Allah, menjadi pribadi yang berserah diri kepada Allah, menjadi pribadi yang sanggup menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi pribadi yang sadar sesadar-sadarnya bahwa hidup adalah penghambaan kepada Allah, hidup ini adalah qudratullah, iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita hidup mengemban mandat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat manusia memperoleh ampunan, menjadi pribadi yang muttaqin, tidak ada keraguan mana yang hak, mana yang benar. Di dalam relung hatinya sudah dipenuhi dengan kalamullah, dalam relung jiwanya sudah diterangi dengan cahaya kalam, sehingga setiap saat dan detik sami'na wa ata'na, setiap saat dan detik muslim mukmin sejati tasliman, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap saat dan detik mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Tidak ada keraguan-raguan, sudah tidak ada ragu bahwa ini yang hak dan ini yang batil. Saudaraku rahimakumullah, maka manusia yang sudah tidak ada keraguan tentang hak dan batil, sudah betul-betul jelas tentang kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hidupnya akan senantiasa sesuai dengan hidayah, ikhlas, mewujudkan iradah Allah, mengalahkan kehendak nafsunya sendiri. 24 jam dari dia bangun tidur sampai tidur lagi akan betul-betul liya'budun. 24 jam sadar sesadar-sadarnya bahwa hidup adalah penghambaan kepada Allah, sebagaimana yang disampaikan guru kita di depan, seluruhnya adalah untuk menghamba kepada Allah. Keluarga, harta benda, istri, anak, semua akan dibawa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya totalitas untuk menghambakan diri
hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barulah di 10 hari yang ketiga, wa akhirahu idkum minan, 10 hari ketiga terlepas dari segala api neraka, terlepas dari keraguan, terlepas dari segala sifat-sifat buruk, kembali kepada fitrah hakiki. Alhamdulillah. Maka di 10 hari yang ketiga ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih utama, lebih mulia daripada 1000 bulan. 1000 bulan di sini diterangkan baginda Rasul adalah mengarah kepada sejarah usia dari seorang nabi yang bernama Sam'un al-Ghazi. Sam'un al-Ghazi usianya 80 sekian tahun hanya untuk bersujud, beribadah totalitas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kelebihan umat baginda Rasul di akhir zaman, umat baginda Rasul Muhammad SAW tatkala mampu meraih ampunan Allah, mendapatkan cahaya kalam, sehingga betul-betul tidak ada keraguan langkahnya totalitas menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayatnya. Maka kehidupannya lebih mulia daripada waktu Sam'un al-Ghazi, lebih mulia daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri. Alhamdulillah. Maka predikat umat Rasul akan lebih mulia daripada di era Sam'un al-Ghazi, seorang nabi yang umurnya 80 sekian tahun, tatkala dihitung 1000 bulan itu hanya untuk mengabdi kepada Allah, hanya untuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ini tentunya berawal dari ampunan. Ampunan hadir berawal dari kesungguhan, kesadaran, menyadari bahwa kita ini berlumuran dosa, menyadari kita butuh ampunan, menyadari Ramadan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan hamba Allah yang mampu meraih cahaya kalam, mampu meraih ampunan, dan tentunya diawali dengan kesadaran yang hakiki, kesadaran yang sejati siapa Allah dan siapa diri kita. Dan semoga kita, kehidupan kita di sisa-sisa usia kita yang ada, mampu kita gunakan untuk menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mampu meraih Lailatul Qadar hakiki wa zahiran wa batinan. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin saudara rahimakumullah, yang sudah batal dipersilakan untuk kita lanjutkan untuk amalan sholat bersama-sama. Sambil menunggu saudara kita wudhu, mari kita istighosah.